Halo semua, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang mungkin kedengerannya teknis banget, gaya sitasi Vancouver. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar kumpulan aturan yang kaku dan ngebosenin loh. Justru, ini adalah sebuah sistem cerdas yang dirancang biar tulisan ilmiah kita jadi jauh lebih enak dibaca dan efisien. Pernah nggak sih waktu lagi serius baca jurnal atau skripsi yang padat banget, tiba-tiba alur bacanya keganggu gara-gara ada daftar nama penulis yang panjang banget di tengah kalimat? Nah, ini masalah yang umum banget dialamin, terutama buat kita para mahasiswa dan peneliti. Coba deh perhatiin perbandingan di layar ini. Di sebelah kiri itu gaya sitasi yang mungkin udah sering kita lihat, di mana nama-nama penulis seakan-akan memotong kalimat. Sekarang bandingin sama yang di sebelah kanan, yang pakai gaya Vancouver. Jauh lebih bersih dan rapi kan? Cuma dengan satu angka, teksnya langsung terasa lebih ringan dan fokus. Nah, inilah keajaiban yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi gimana rute penjelajahan kita hari ini? Kita akan mulai dengan memahami dulu masalah utamanya, lalu kita lihat solusi cerdas yang ditawarkan Vancouver, lanjut ke cara menyusun daftar rujukannya, intip beberapa contoh nyata, dan terakhir kita bahas kenapa semua ini penting banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, masalah teks yang padat. Coba deh bayangin, kamu lagi baca hasil penelitian penting di bidang kedokteran atau kesehatan yang isinya penuh dengan data. Fokus kamu kan seharusnya ke informasinya, ketemuannya, iya kan? Tapi gaya sitasi yang lama seringkali bikin kita berhenti sejenak cuma buat baca daftar nama, dan ini bisa mecah konsentrasi. Nah, inilah tantangan yang coba diatasi oleh gaya Vancouver. Dan sekarang, kita masuk ke solusinya yang elegan, sistem penomoran cerdas. Jadi, gaya Vancouver itu sebenarnya apaan sih? Sederhananya gini, ini adalah sistem yang mengganti sitasi nama penulis plus tahun yang panjang itu dengan sebuah angka. Simple, tapi jenius. Gak heran sistem ini populer banget di dunia medis, keperawatan, dan kesehatan, karena benar-benar efisien. Cara kerjanya itu luar biasa gampang. Waktu kamu pertama kali mengutip sebuah sumber, kamu kasih dia nomor, misalnya 1. Terus kamu ngutip sumber lain yang beda, dapat nomor 2, dan begitu seterusnya. Nah, bagian paling kerennya, kalau nanti di halaman berikutnya kamu mau ngutip lagi sumber yang pertama tadi, kamu nggak usah bikin nomor baru, cukup pakai lagi aja nomor 1. Praktis banget kan? Enaknya lagi, kita juga punya sedikit kebebasan buat nampilin angkanya. Bisa pakai kurung biasa, kurung siku, atau bahkan jadi superscript, yaitu angka kecil yang posisinya agak di atas. Biasanya sih, pilihan format ini tergantung dari aturan jurnal atau kampus tujuanmu. Oke, soal angka di dalam teks udah jelas ya. Sekarang, kita pindah ke bagian yang nggak kalah penting. Cara menyusun daftar rujukan. Nah, ini dia nih perbedaan paling fundamental antara Vancouver dengan gaya-gaya lainnya. Kalau kamu terbiasa sama daftar pustaka yang diurutin berdasarkan abjad nama belakang penulis, lupakan dulu cara itu sejenak. Di Vancouver, daftar rujukan diurutkan berdasarkan nomor kemunculannya. Jadi sumber yang kamu kasih nomor 1 di teks, ya dia akan jadi nomor 1 di daftar rujukan. Logis banget dan bikin pembaca gampang nyari sumbernya. Terus, ada beberapa aturan kunci lagi. Nama penulis ditulis dengan nama belakang dulu, baru diikuti inisial nama depan, tanpa titik. Kalau penulisnya banyak banget, cukup tulis 6 nama pertama, terus tambahin DKK, yang artinya dan kawan-kawan. Satu lagi yang khas, judul jurnal seringkali disingkat sesuai standar internasional, tujuannya biar hemat tempat. Udah cukup teorinya, sekarang waktunya kita lihat langsung contohnya biar makin kebayang gimana cara kerjanya di dunia nyata. Oke. Di layar sekarang ada contoh lengkap penulisan daftar rujukan untuk artikel jurnal. Ini adalah sumber yang tadi kita kasih nomor 1 di tulisan kita. Sekilas mungkin kelihatan agak rumit, tapi ayo kita bedah bareng-bareng setiap bagiannya. Nah, kalau dipecah-pecah kayak gini jadi lebih jelas kan? Ada nomor sitasi, lalu daftar penulis dengan format yang benar, judul artikelnya, judul jurnal yang sudah disingkat, dan terakhir, semua detail publikasi, mulai dari tahun, volume, edisi, sampai nomor halamannya. Setiap elemen punya fungsinya masing-masing. Sistem yang sama juga berlaku untuk sumber lain loh. Misalnya buku. Ini contoh untuk sumber kedua yang kita kutip di dalam teks, makanya dia dapat nomor 2. Polanya mirip banget kan? Ada nomor sitasi, nama penulis, judul bukunya, ini edisi keberapa, dan detail publikasi yang isinya kota terbit, nama penerbit, dan tahun. Begitu kita paham polanya, format ini sebenarnya sangat teratur dan gampang buat diikuti. Jadi, setelah kita bahas semua detail teknis tadi, yuk kita kembali ke pertanyaan besarnya.
Sebenarnya, kenapa sih ini semua penting? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Intinya adalah ringkas dan efisien. Di dunia ilmiah yang perkembangannya cepat banget, kemampuan buat menyampaikan informasi yang padat tanpa gangguan visual itu jadi sebuah keuntungan yang sangat besar. Jadi, poin utamanya adalah Vancouver itu bukan cuma soal aturan, tapi lebih ke filosofi. Sebuah filosofi yang menempatkan kejelasan di atas segalanya. Sistem ini bantu pembaca buat tetap fokus pada argumen dan data, dan di sisi lain, bantu penulis untuk lebih presisi dan rapi. Ujung-ujungnya, komunikasi yang lebih baik akan menghasilkan sains yang lebih baik juga. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih luas lagi. Di zaman sekarang yang informasinya melimpah ruah, kejelasan itu bukan lagi kemewahan, tapi sudah jadi keharusan. Gaya Vancouver ini mungkin hanya salah satu alat, tapi alat ini mengingatkan kita akan tujuan yang lebih besar, memastikan ide-ide penting bisa diterima dan dipahami tanpa ada halangan. Terima kasih sudah menyimak.